tentang khiyar. Indahnya Islam di dalam berjual beli. Ada akhlak dan tata krama yang diajarkan dalam urusan transaksi jual beli. Pada pertemuan yang lalu disebutkan khiyar. Yang pertama adalah khiyar majlis. Khiyar ini adalah untuk kebaikan bersama. Jangan sampai orang itu jual atau beli lalu menyesal setelah itu. Sehingga kalau orang mau membeli sesuatu memang sudah dipikirkan. Jika ternyata sudah beli kok ternyata ada keraguan lalu dia ingin membatalkannya, ternyata ada jalan untuk membatalkannya selagi masih di dalam khiyar majlis. Maka dari itu kalau kita melihat, kalau kita menjual sesuatu kepada seseorang kok tiba-tiba orang tersebut membatalkan transaksinya, ini ada adab dan fikih. Kalau secara adab, secara tata krama, secara fikih dulu. Kalau secara fikih, selagi masih berada di dalam majlis, orang boleh saja membatalkan transaksi baik penjual atau pembeli, karena selagi masih berada di majlis atau tempat jual beli, tempat transaksi, maka masing-masing punya hak membatalkannya. Itu yang disebut dengan khiyar, hak pilih untuk meneruskan atau membatalkan transaksi. Itu bicara fikih. Bicara fikih, maka kalau sudah keluar dari transaksi, keluar dari tempat transaksi, maka siapapun dari penjual atau pembeli tidak boleh membatalkannya. Itu kan bicara tentang fikih. Tapi akhlak hendaknya harus kita tonjolkan juga. Kalau akhlak itu lebih unggul lagi. Secara fikih pembeli itu nggak bisa membatalkannya. Secara fikih pembeli nggak bisa membatalkannya karena dia ingin membatalkannya setelah dia keluar dari majlis. Sudah sampai di rumah lalu dia membatalkan transaksi tersebut. Secara fikih nggak ada alasan bagi dia untuk membatalkannya. Kalau kita ajukan ke mahkamah pun tidak didengar. Tapi secara akhlak dan adab, fikih itu adalah suri toladan pada hakikatnya. Hikmahnya di balik itu adalah, di balik pembahasan fikih tadi, hikmahnya adalah jangan sampai ada orang menjual sesuatu lalu setelah itu rugi, atau membeli sesuatu setelah itu rugi, sehingga masih diberi kesempatan untuk transaksi, untuk membatalkan transaksi. Kalau sudah keluar dari majelis, nah ini pembahasannya akhlak. Biarpun secara fikih dia tidak boleh mengembalikan, cuma secara akhlak kayaknya dia nyesel bener nih. Betul, kenapa Pak kok dikembalikan barangnya Pak? Aduh, tadi saya maunya beli sampai di rumah, ya Allah kebutuhan saya banyak, anak saya sakit, saya batal deh, gak ada dibeli, saya batalin. Kalau saya bicara fikih, mohon maaf Pak, Bapak membatalkan sudah keluar dari majelis, nggak bisa dong secara fikih. Rupanya dia juga fikih, ngerti fikih. Betul, memang secara fikih tidak boleh membatalkan karena sudah keluar dari majelis. Tapi saya ingin masuk wilayah akhlak Pak, tolong Pak, tolong Pak, anak saya sakit gak punya uang, saya nyesel beli ini karena saya butuh uang. Nah ini masa kita tidak menyambut akhlak? Kalau sudah orang di dalam hidupnya bukan sekedar fikih, sudah masuk wilayah akhlak, apakah mungkin dia berbohong dalam jual beli? Apakah mungkin orang ini akan menipu timbangan dalam takaran, apa dalam menambah beban dalam timbangan? Apakah mungkin dia akan menipu urusan takaran? Nggak mungkin. Permasalahannya adalah akhlak. Dia punya hati, saya menjual sesuatu saya perlu memang, tapi saya pun tidak boleh merugikan dia, sehingga jujur Pak, ini ada kekurangannya, kalau mau beli ini kekurangannya begini, mau tidak? Memang rizkinya ya tetap saja mau, iya nggak apa-apa biarpun ada cacatnya, mau. Tapi kalau kita menyembunyikan, kita dusta. Ada cacatnya disembunyikan, bahkan kadang cacat ditutup-tutupi. Jual gandum, kalau pada zaman Nabi jual gandum, anggap saja jual beras basah jelek,
cuma dicampur sama yang bagus, taruh atas yang bagus. Jadi waktu ada orang mencoba ngelihat, oh bagus, tato di bawahnya jelek, lah pembohong. Akhlaknya tidak ada. Maka akhlak itu penting. Akhlak dalam jual beli itu akhlak. Wailul lil mutaffifin kan caci, itu adalah celaan, penghina. Banyak dihinakan orang yang di dalam transaksi itu, dalam jual beli itu merubah takaran dan seterusnya. Baik, kita lanjutkan. Ada lagi kemudahan dalam syariat, dalam irama menjaga hati. Khiyar, namanya khiyar syarat. Khiyar syarat dalam nasnya disebutkan walahuma, bagi sang penjual dan pembeli, ayyashtarita, untuk membuat satu perjanjian atau syarat antara melanjutkan transaksi atau membatalkannya. Ini syarat bil khiyar, penjual atau pembeli dia punya hak untuk membuat syarat antara melanjutkan atau tidak melanjutkan jual beli. Khiyar ila thalathati ayamin, sampai 3 hari. Namanya khiyar syarat. Kalau dari majelis, kalau syarat itu boleh di luar majelis pun, majelis jual beli. Kalau tadi yang pertama adalah di saat kita di majelis transaksi, saya beli, Anda jual. Kalau saya ternyata nggak setuju, nggak ingin melanjutkan, sah saya batalkannya. Tapi kalau sudah keluar dari majelis nggak boleh. Tapi ada, kalau keluar dari majelis harus pakai perjanjian. Misalnya begini, kami menjual kepada Anda, Anda membeli, cuman Anda ini kan tidak ahli dalam memilih barang. Setelah transaksi jual beli, oke, harga 5 juta, oke, Anda ambil. Cuman selagi dalam majelis membuat satu perjanjian, gini Buya, karena saya tidak ngerti barang ini, saya akan bawa pulang, sambil saya renungi, saya pikir-pikir. Kalau nanti saya setuju, saya lanjutkan. Kalau saya nggak anu, ya saya batalin. Kalau saya setuju, dia setuju, sah. Dengan catatan perjanjian untuk seperti ini terjadi waktu kita berada di majelis. Kemudian tidak boleh lebih dari 3 hari. Khiyar majelis, khiyar syarat tidak lebih dari 3 hari. Artinya kalau sudah berlalu 3 hari berarti transaksinya jadi dan tidak boleh saling membatalkan. Kemudian waktunya jelas, 3 hari atau 2 hari atau 1 hari, sesuai dengan perjanjian itulah harus dipatuhi. Maka bisa saja kita seperti itu, jual beli itu kan indah dalam Islam kalau kita patuhi. Sebab bisa, memang kita kadang pergi ke pasar, saya tidak ngerti barang, cuman saya pernah dengar barang itu bagus, kita pengen beli. Yang tahu tentang barang ini adalah mungkin istri kita yang di rumah dan sebagainya. Istri mau kita bawa ke pasar, wah nggak mungkin. Akhirnya, Pak, saya beli barang ini tapi dengan syarat. Syarat apa? Saya akan tunjukkan istri saya benar tidak barang ini cocok atau tidak. Berapa hari Bu ya? 3 hari. Oke, 3 hari. Kalau sudah lebih dari 3 hari ya sudah, nggak boleh saya kembalikan. Tapi kalau masih 2 hari tiba-tiba saya ngomong saya batal, sebabnya mungkin karena tidak sesuai barangnya, seterusnya dan seterusnya. Nah, ini adalah termasuk keindahan dalam transaksi dan jual beli, sehingga semua diberi kesempatan untuk merenung. Tapi ini kan dengan syarat, yaitu dengan syarat bukan di majelis seperti yang lalu, tapi ada perjanjian, boleh. Nah, ini adalah namanya khiyar syarat. Satu aja, insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang, khiyar yang lain yaitu khiyar aib. Nah, ini adalah termasuk adab dan tata krama dalam jual beli. Intinya pokoknya gini saja deh, kalau ingin jual beli niatlah untuk menolong orang lain, bukan untuk meres. Kalau orang jual belinya dengan kejujuran dan niat yang baik, maka berkah. Kai harta seseorang kelihatannya sedikit tapi cukup, dimakan istri jadi solehah, dimakan suami tambah soleh, dimakan anak-anak mudah dididik, karena rizkinya rizki yang halal penuh berkah. Baik.